Berhenti merasa selalu kurang 7 cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta saat ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih, dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah melihat isi dompet di pertengahan bulan? Dan rasanya seperti melihat sisa air di padang pasir yang sangat gersang. Menjalani peran sebagai pengatur keuangan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu saat ini, memang seringkali membuat dada terasa sesak hingga rasanya ingin menghilang saja. Belakangan ini, media massa sering membahas fenomena menyusutnya daya beli masyarakat akibat harga kebutuhan pokok yang terus melesat tanpa permisi, sedangkan pendapatan berjalan di tempat seperti siput. Tekanan hidup yang semakin berat ini membuat uang 3 juta rupiah terasa sangat mini dan cepat sekali habis, bahkan sebelum sempat menyapa semua pos pengeluaran dasar keluarga. Keadaan tersebut memicu perasaan bersalah dan rasa selalu kurang yang jika dibiarkan bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Padahal kunci utamanya bukan hanya pada jumlah uangnya, melainkan pada strategi pengelolaan yang adaptif. Mari kita bayangkan kisah nyata dari keluarga Ibu Hanum di pinggiran kota yang harus menghidupi seorang suami dan 2 anak usia sekolah dengan pendapatan 3 juta rupiah bersih setiap bulannya. Pada mulanya, Ibu Hanum selalu merasa stres dan mengeluh karena uangnya selalu habis di minggu ketiga, hingga beliau harus meminjam uang ke sana kemari demi membeli beras. Suatu hari beliau menyadari bahwa pola hidup lama tidak bisa lagi dipertahankan di tengah himpitan ekonomi yang semakin mencekik leher ini. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah melakukan audit total terhadap seluruh pengeluaran tanpa ada satu pun yang disembunyikan. Ibu Hanum mencatat semua pengeluaran sekecil apapun dalam sebulan penuh, dan dari sana beliau menemukan banyak sekali kebocoran halus yang sering kali tidak disadari. Cara kesatu yang sangat krusial adalah memisahkan uang tunai ke dalam beberapa amplop fisik segera setelah suami menerima gaji di awal bulan. Ibu Hanum membagi uang 3 juta rupiah tersebut ke dalam amplop pos wajib seperti beras, listrik, bayaran sekolah, dan transportasi suami. Ketika uang sudah masuk ke dalam amplop pos masing-masing, hak penggunaannya menjadi sangat kaku dan tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Contoh nyatanya adalah ketika amplop untuk uang jajan anak sudah kosong pada tanggal 20, maka anak-anak harus belajar menerima keadaan dan tidak boleh mengambil jatah dari amplop listrik. Metode amplop fisik ini sangat efektif untuk mengunci pergerakan uang dan mencegah jempol kita menjadi terlalu lincah mengeluarkan uang secara impulsif. Cara kedua adalah dengan mengubah total menu makanan keluarga menjadi berbasis protein nabati yang padat gizi namun ramah di kantong. Ibu Hanum mengganti menu ayam goreng atau daging balado yang mahal dengan variasi olahan tahu tempe dan telur yang dimasak dengan bumbu yang kaya rasa. Ibu bisa membuat tahu fuyung hai atau tempe mendoan hangat yang rasanya sangat mewah, sehingga anak-anak tetap makan dengan lahap tanpa merasa kekurangan. Hal ini jauh lebih masuk akal daripada memaksakan diri membeli daging sapi seminggu sekali lalu. Setelah itu, keluarga harus puasa makan lauk selama 2 minggu ke depan. Penghematan dari pengalihan menu protein ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah yang sangat berarti untuk menyelamatkan napas dapur ibu. Cara ketiga yang tidak kalah penting adalah menyusun menu masakan untuk 1 minggu penuh sebelum pergi melangkah ke pasar. Ibu Hanum merencanakan dengan detail hari Senin mau masak apa hingga hari Minggu, lengkap dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan secara presisi. Ketika ibu berbelanja dengan daftar yang jelas, maka ibu tidak akan mudah tergoda oleh rayuan pedagang yang menawarkan barang-barang di luar rencana belanja. Sebagai contoh nyata, jika rencana hari Selasa adalah menumis kangkung,
maka ibu hanya akan membeli 2 ikat kangkung saja tanpa melirik sayuran lain. Pola belanja yang terukur seperti ini terbukti sukses menekan angka buang-buang makanan yang membusuk di dalam lemari es secara sia-sia. Cara keempat adalah dengan membatasi frekuensi perjalanan keluar rumah yang tidak memiliki tujuan produktif atau mendesak. Ibu Hanum memilih untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama anak-anak di dalam rumah dengan membuat kegiatan permainan bersama atau menonton televisi. Berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau alun-alun kota hanya akan memicu pengeluaran tidak terduga seperti membeli balon, mainan plastik, atau camilan pinggir jalan yang harganya selangit. Anggap saja setiap kali ibu melangkah keluar pagar rumah, maka itu berarti ada tarif tidak terlihat yang harus dibayar dari dompet ibu. Dengan berdiam diri di rumah yang nyaman, ibu sudah berhasil menyelamatkan uang bensin dan uang jajan yang bisa dialokasikan untuk membayar tagihan listrik. Cara kelima adalah dengan melakukan negosiasi ulang terkait biaya pendidikan anak ke pihak sekolah. Jika dirasa sudah sangat memberatkan, Ibu Hanum dengan berani menemui pihak pengelola sekolah untuk meminta keringanan biaya kegiatan tahunan atau cicilan. Uang buku karena kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak stabil. Pihak sekolah biasanya akan memberikan solusi terbaik atau beasiswa internal jika kita menyampaikan kondisi keuangan dengan jujur dan sopan. Contoh konkretnya adalah anak Ibu Hanum akhirnya mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah gratis dari pihak komite yang sangat meringankan beban belanja awal semester. Jangan pernah merasa gengsi demi masa depan anak, karena gengsi tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut keluarga kita. Cara keenam adalah menghentikan kebiasaan memberi uang jajan harian kepada anak dan menggantinya dengan membawa bekal makanan dari rumah. Ibu Hanum selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan nasi goreng atau mie olahan sendiri sebagai bekal anak-anak ke sekolah. Ketika anak-anak membawa kotak bekal yang menarik dan botol air minum penuh, maka keinginan mereka untuk jajan di kantin sekolah akan berkurang drastis. Jika seorang anak biasanya jajan Rp5.000 sehari, maka dengan 2 anak ibu bisa menghemat Rp10.000 per hari atau Rp300.000 dalam sebulan. Uang Rp300.000 itu sudah sangat cukup untuk membayar tagihan air dan iuran kebersihan lingkungan rumah ibu. Cara ketujuh adalah dengan merawat dan memperbaiki sendiri barang-barang rumah tangga yang rusak kecil sebelum memutuskan untuk membeli yang baru. Suami Ibu Hanum belajar secara mandiri cara memperbaiki kipas angin yang macet atau mengganti instalasi keran air yang bocor melalui video panduan di internet. Membeli barang baru di saat ekonomi sulit adalah sebuah kesalahan besar jika barang lama masih bisa berfungsi dengan sedikit sentuhan kreativitas. Contoh nyatanya adalah baju sekolah anak yang robek sedikit di bagian ketiak. Cukup dijahit rapi kembali daripada harus membeli seragam baru yang harganya ratusan ribu rupiah. Sikap hemat dan telaten seperti ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi keluarga dengan pendapatan 3 juta rupiah. Melalui penerapan 7 langkah disiplin tersebut, kehidupan keluarga Ibu Hanum perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih tenang dan stabil. Beliau tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa cemas di akhir bulan, dan hubungan dengan suami pun menjadi jauh lebih harmonis karena tidak ada lagi pertengkaran akibat uang. Kuncinya adalah penerimaan yang tulus terhadap realita keuangan dan keberanian untuk memotong semua gengsi sosial yang tidak ada gunanya. Uang 3 juta rupiah ternyata bisa menjadi sangat cukup ketika kita fokus pada fungsi utama dari uang tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, bukan untuk memuaskan semua keinginan mata. Pada akhirnya mengelola keuangan dengan gaji 3 juta rupiah di masa sulit ini memang membutuhkan kekuatan mental sekelas pahlawan super. Kita seringkali merasa iri
melihat tetangga sebelah rumah yang bisa sering berganti kendaraan atau membeli perabotan baru yang mewah. Namun ingatlah bahwa kebahagiaan sebuah keluarga tidak pernah diukur dari seberapa tebal dompetnya, melainkan dari seberapa lapang hati para penghuninya dalam menerima ketetapan. Mari kita berhenti memandangi rumput tetangga yang tampak lebih hijau dan mulai merawat rumput di halaman rumah kita sendiri dengan penuh rasa syukur. Tetaplah bersemangat para ibu hebat di seluruh penjuru negeri, karena di tangan ibulah kendali kesejahteraan keluarga ini berada. Badai ekonomi pasti akan berlalu, dan setiap tetes keringat serta air mata yang ibu keluarkan demi menghemat uang akan menjadi catatan kebaikan yang luar biasa. Yakinlah bahwa dengan pengelolaan yang bijak, uang yang terbatas pun akan membawa berkah dan kecukupan yang melimpah bagi seluruh anggota keluarga. Mari kita melangkah ke depan dengan senyuman dan optimisme yang tinggi demi masa depan anak-anak kita yang cerah. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.